nggak ada biji-nya ya? Belum. Ininya kalau dari angkatan 2020 10 orang, Bu. Angkatan 2020 10 orang. Terus angkatan ada berapa angkatan di sini nih? 3 kayaknya, Bu. Ada 3, Bu. Ada 3. Tahun 2020, 2019, 2019 dan 2018. 2018. Oke, yang 2020 10 orang. Yang 2019 berapa? Maaf Bu, izin kalau kemarin yang saya lihat di Excel-nya Pak Makmuri itu ada 39 orang. Semua angkatan ya? Iya, semua angkatan. Kalau dari angkatan 2020-nya tadi khususnya ada 10 orang. Ini ya, kelihatan ya. Yang ini ya kemarin ya? Iya Bu, benar. Iya Bu. Di sini yang hadir baru 19. Gitu ya. Jadi minta tolong untuk temennya yang kenal atau satu angkatan gitu ya, tolong di WA disuruh segera memasuki kelas gitu ya. Baik, minggu lalu ini kelihatan ya, minggu lalu sama Pak Makmuri ini ya dicek ya progresnya, khususnya yang tahun 2018-19 ini harus wajib ya, wajib kalau bisa wajib untuk seminar proposal semester ini gitu. Ini mungkin dari Bapak Ibu di sini ya, mungkin ada kendalanya mungkin ya. Nanti ini coba saya cek gitu ya. Kira-kira ini sambil menunggu yang lain masuk gitu ya. Saya mau tanya dulu, kira-kira kendalanya nih khususnya yang tahun 2018, 2019 yang sampai sekarang kok masih belum gitu. Mungkin sambil nunggu temennya masuk. Ada yang mau coba sharing gitu, kira-kira problemnya apa gitu? Saya Bu. Muis Bu. Oh Muis ya. Iya. Gimana? Mungkin lebih karena saya pengembangan ya Bu ya. Untuk validator media mungkin agak sedikit ribet juga untuk meminta S1 dari TP untuk dosennya Bu. Alurnya terlalu panjang banget Bu, jadi harus ada suratnya segala macam Bu. Mungkin begitu Bu. Oh, itu aja ya. Pak Muis ini udah ke tahap validasi ya? Iya Bu. Tinggal ini doang. Angkatan 2018. Tinggal cek Turnitin. Kan kemarin udah dikasih tahu buat sidang, tapi harus uji Turnitin dulu. Dan kebetulan masih ada sedikit lagi. Mau ada sedikit perubahan buat nyampe maksimal itu kan 20% Bu. Masih sedikit perubahan lagi. Paling itu doang Bu. Oke. Kalau untuk akunnya, untuk mahasiswa udah diberi ya? Kalau sama Pak Tian udah Bu, semalam. Oke, jadi ya dicoba-coba aja gitu ya. Kalau bisa kurang, terus berarti udah tahap lagi, udah bentar lagi setelah Turnitin ujian gitu ya? Iya Bu. Oke. Terus bagi yang lain, kalau untuk validasi, ya mungkin ya menunggu gitu ya prosesnya ya. Bu Dini ya biasanya ya? Iya Bu, udah suratnya udah. Tinggal buat pengajuan KTP-nya, terus ada alurnya lagi yang ternyata lumayan panjang juga, masih apa namanya? Masih ada tahap-tahapnya lagi gitu.
paling nanti diinin lagi sama saya kalau udah ujian. Jadi untuk Pak Muiz mungkin ada beberapa prosedur yang harus dilakukan, tapi kalau dilihat dari ininya udah hampir menuju ini ya, seminar proposal. Oke, job ya, bagus. Kemudian yang lainnya, sebelum saya data nih dulu ya, saya menunggu yang lainnya untuk hadir dulu. Yang lainnya, bahkan kemarin ada yang masih bab 1 nih ya. Saya lagi yang bimbing ya. Nih, yang lain, kendala yang lain, yang kok cuma sampai bab 1 gitu. Ada kendala yang lain? Ibu Ratna Ibu Iya, siapa namanya? Ratna Mariam Bu 2019. Oke, iya. Kenapa, Bu? Kalau dari saya itu Bu, saya tuh susah banget Bu nyari sekolah. Jadi saya udah share, kan saya penelitian pengembangan juga ya Bu. Jadi saya udah share angket-angket itu online, udah minta tolong ke beberapa sekolah juga, tapi nggak memenuhi minimal data yang dibutuhkan. Kata Pak Makmuri itu kan kalau penelitian pengembangan minimal 40 siswa ya Bu dari satu sekolah. Nah itu nggak dapat gitu, nggak mencapai segitu. Itu kebetulan saya nggak ngajar di sekolah Bu, jadi saya nggak punya murid sendiri gitu. Tapi udah koordinasi sama sekolahnya ya? Udah ketemu sekolah belum ya? Nah kalau ketemu sekolah itu belum Ibu. Jadi ada untuk ketemu sekolah itu sendiri pun saya udah ngajuin surat tapi belum dikabarin boleh benar atau enggaknya. Nah kalau untuk jalur belakang gitu ya Bu yang melalui teman itu nggak terkumpul begitu Bu. Jadi saya mau pakai jalur resmi nggak dihubungin, mau pakai jalur teman nggak terkumpul. Kalau jalur temen, tapi kalau jalur temen tuh maksudnya gimana tuh? Tanpa surat gitu ya? Jadi iya begitu Bu. Ya coba aja. Itu di sekolah mana itu? Di Jakarta Yang Bu SMP. Nah, coba aja ya kan teman sendiri gitu kan lebih enak gitu ya. Tanya kalau prosedurnya pakai surat tuh bagaimana, kayak gitu. Kan biasanya kalau ada apa ya, udah punya kenalan dalam itu lebih enak terkait dengan suratnya. Mungkin di situ juga jadi referensi kalau menurut saya, kayak gitu. Iya Bu, iya Bu, minggu ini juga saya udah mulai yang pakai surat jalur teman. Tapi emang kadang ada aja gitu Bu administrasi di sekolahnya gitu Bu. Jadi kalau dari saya masalahnya lebih ke administrasinya Bu. Oke, ini Bu Ratna Mariam mungkin sambil mencari ini ya, mencari sekolah gitu ya. Ya mungkin nggak apa-apa, mungkin data awal latar belakang ngambil beberapa sekolah di sana gitu ya. Kan sambil ini ya, sambil menunggu surat administrasi gitu ya. Kan juga ada orang dalam juga, ngambil beberapa siswa nggak apa-apa. Terus yang orang dalam itu sambil menunggu surat administrasi mungkin bisa menulis latar belakang kayak gitu ya Bu ya. Nah, Iya Bu, paling kalau latar belakang. ya mungkin apa? Kalau latar belakangnya itu sudah 80%, tapi kan kalau penelitian pengembangan butuh data ya Bu ya, alasan pengembangannya dari analisis kebutuhan. Nah, itu yang belum bisa maju-maju progresnya Bu. Oh gitu ya. Oke. Ya nggak apa-apa ya. Kita menunggu dulu. Mungkin yang bisa terkait proposalnya apa bab 3-nya atau bab 2-nya untuk teori-teori mungkin bisa dikerjakan dulu yang bisa gitu ya Bu ya. Iya Ibu, dicicil. Nah, Bu Ratna nih kemarin kan progresnya dari Pak Makmur ini ya, dari tabelnya nih, ini kan sampai bab 1 ya. Kalau sekarang progresnya bagaimana Bu? Udah ada kemajuan atau bagaimana Bu? Kalau saya masih di bab 1 Bu, tapi yang seperti tadi Ibu bilang coba kerjain yang lainnya, jadi saya coba buat bab lainnya, tapi belum jadi Bu, belum rampung. Jadi masih di bab 1 Bu. Oke.
Ya, saya harap nanti pertemuan ketiga seterusnya ya nyicil lah bab 2, walaupun cuma 1-2 paragraf itu kan lumayan ya, cari beberapa referensi di situ. Nanti mungkin ini beberapa saya lihat nama-namanya semester lalu sudah ngambil juga ya, ketemu saya juga ya, yang lainnya. Iya, Ibu. Iya, Bu. Semester yang lalu juga Ibu. Ya, semoga lah ya semester ini kalian bisa, Bapak Ibu bisa lulus gitu ya, seminar proposal gitu. Amin. Amin. Jadi ini salah satu. Amin, mohon doanya Bu ya. Iya. Ini salah satu alternatif dari Pak Makmuri ya untuk dibuat seperti ini supaya nanti ada progres minimal berapa kali pertemuan ini? Sampai pertemuan seminar kayak gitu. Tadi Pak Muiz ini ya udah bab 3 mau ini ya, udah mau ujian gitu ya. Uji. Oke. Baik. Ini juga bagi yang lain juga sama ya. Bagi yang kendala juga masalah sekolah administrasi, mungkin kalian Bapak Ibu bisa menyicil di ininya, di buat metodenya. Itu kan masih umum ya. Nah, itu bisa lah. Terus mencari beberapa referensi, minimal 1 hari nge-review atau buat anotasi, ya 2 artikel lah minimal kayak gitu kan, lama-lama jadi banyak gitu ya. Jadi kita bisa membuat, Bapak Ibu bisa buat bab 2-nya. Ataupun nanti referensi untuk bab 1-nya. Kalau bagi yang udah bab 3, segera diurus untuk ininya, untuk segera seminar. Nah, sambil ngurus juga kayak Pak Muiz tadi, ngurus surat-surat segala macam ataupun yang lain. Saran saya juga buat artikel ya. Pak Muiz itu sudah buat artikel ya? Lagi proses Bu, yang ke artikel kedua. Itu yang syarat Sinta ya? 4 nih ya? Yang syarat Sinta iya. Kalau yang buat seminar kan juga udah Sinta 4. Yang ini juga Sinta 4 juga Bu. Oh, sebelumnya sudah ya? Udah Bu, ada Sinta 4 Bu. Oke, sip. Jadi lumayan nih. Jadi untuk gerbang lulus syaratnya ya, apa tiketnya? Tiket untuk ujian tuh sudah dapat lah, minimal itu. Ya saya harap yang lain juga bisa seperti itu. Gitu. Baik, sebelumnya yang lainnya kendala apa lagi nih? Selain itu tadi ada yang administrasi, surat validator, cari sekolah. Ada Bu izin untuk Handayani Budi Utami belum di accept Bu Teams-nya. Oh iya, bentar ya. Terima kasih Bu. Iya. Tunggu sebentar. Masih belum ada ya di sini permintaan. Mungkin sinyalnya ya, mungkin ya. Oke. Yang lainnya, kendala lainnya? Ini udah berapa pesertanya nih? Masih 24. Oke. Yang lain, kendala yang lain? Terkait ini ya, kalau Bu Ratna tadi sudah artikel sudah belum? Artikelnya sudah jadi Bu, tapi belum disubmit. Jurnal apa itu? Sinta berapa itu?
Belum Ibu, belum saya submit. Oh belum, tapi ini ya, udah, yang penting udah buat gitu ya, tinggal submit ya. Iya Ibu. Bagi yang lainnya juga, bagi yang terkait artikel, jadi ya, selain ininya, tesisnya juga perhatikan juga masalah artikelnya juga ya, bimbingan juga, terus terkait referensi jurnal-jurnal yang Sinta 4 tuh di mana, apa aja, itu mungkin bisa ditanyakan. Gitu ya. Ibu mau izin tanya. Iya. Nama saya Ratna Nurherdiati dari 2019. Ibu mau tanya untuk pertimbangan Ibu aja, maksudnya untuk artikel tuh, ini mohon maaf kalau ada suara lagi rapat. Kalau untuk artikel itu lebih baik kan gini Bu, prosesnya gini. Kalau tadi ditanya juga kendala, mungkin saya sedikit mau bercerita. Jadi saat ini saya masih bab 1, sempat kemarin diminta untuk mulai susun di bab 2. Cuma saya masih agak bimbang yang nambahkan mengulik lebih dalam gitu untuk keterbaruan di apakah ini termasuk kayak gitu-gitu. Jadi masih agak belum lanjut lah ibaratnya gitu. Terus kemudian sambil mengerjakan itu kan di semester kemarin juga menulis artikel. Nah, artikelnya ini jujur saja belum dikonsultasikan, tapi memang bagian dari tesis. Nah, sebaiknya itu menyertakan, kan saya lihat ada beberapa yang memang artikel ini solois gitu ya, jadi tanpa menyertakan nama dosen. Nah, menurut Ibu apakah memang jadi dua-duanya, maksudnya saya konsultasikan artikel juga dan tesis juga ke pembimbing, ataukah kalau sudah jadi aja nanti tinggal approval, atau sebaiknya gimana? Karena saya belum pernah mengajukan bimbingan untuk artikel saya. Cuma memang pernah bicara sama salah satu pembimbing saya, silakan kalau nanti boleh saya lihat gitu, hanya begitu saja. Nah, itu tunggu jadi apa melalui proses bimbingan juga atau gimana, itu saya belum. Terus kemudian itu juga masih literatur review. Kalau tadi teman-teman ada yang terkendala penelitian pendahuluan, kebetulan kemarin sebenarnya saya sudah melakukan penelitian pendahuluan, tapi ternyata itu tadi karena bukan penelitian pendahuluan ya, maksudnya narik data awal gitu, ternyata tidak dibutuhkan di saya gitu, di latar belakang, malah diminta untuk dihapus saja gitu, nanti nggak general, ini bukan PTK segala macam. Terus terbesit lagi, gimana kalau data yang kemarin dapat itu dijadikan artikel saja. Nah, sekarang penelitiannya tapi gitu, jadi saya masih kayak galau mau pakai data yang mana, karena literatur review saya juga mentok, belum nemu lagi yang lanjutannya. Kemudian pakai data itu saya juga mau diapain, jadi saya bingung kalau konsul gitu, jadi masih serba bingung. Nah, saya harus konsul mengenai artikel itu kemana, ke pembimbing kah, atau di forum ketika seminar proposal tesis ini gitu. Jadi mungkin gimana minta pendapatnya, atau ya sudah dikerjakan saja solois juga nggak apa-apa, nanti sendiri aja gitu ketika mengajukan nih. Bagaimana Ibu? Terima kasih. Oke, ya. Ini juga ini ya, kita sharing-sharing bareng. Jadi intinya terkait artikel ataupun draft tesis ataupun proposal, apapun itu, Bapak Ibu harus tetap konsultasikan kepada pembimbing ya. Mau nanti diperiksa atau tidak gitu ya, itu tetap harus. Jadi ini saya sarankan gitu ya, untuk mata kuliah ini emang kita fokusnya ini ya, supaya ujian, kalau bisa ujian semua gitu ya, ujian semua. Nah, kita hanya membimbing kayak gitu, tapi secara Bapak Ibu ini juga harus ini ya, lebih ini juga ke pembimbing, jadi lebih fokusnya ke pembimbingnya gitu loh ya, saran saya.
boleh kalau sharing-sharing di sini, kendalanya bagaimana, kayak gitu nggak masalah. Nah, kalau untuk artikel ya, tetap mau tesis, mau artikel, tetap saya sarankan tetap berikan kepada pembimbing gitu ya, tetap konsultasikan, Bu atau Pak, ini draft artikel saya, mohon ini apa ya, mohon revisi jika ada yang kurang. Nah, bahkan sampai mau submit pun bilang aja nggak apa-apa, saya mau submit Pak. Paling nggak Bapak Ibu selalu melaporkan kayak gitu loh. Karena emang jadwal dosen di sini kan juga banyak gitu ya. Jadi tetap dilaporkan dari tahap submit sampai seterusnya kayak gitu, tetap dilaporkan. Mungkin di situ nanti dosen pembimbing akan mengecek kayak gitu. Jika tidak, lanjutkan aja, tapi tetap harus melaporkan gitu ya, tetap melaporkan kayak gitu. Sampai ada balasan revisi pun saran saya juga dilaporkan. Baik Ibu. Itu saran saya. Berarti kalau bisa memang dicantumkan 2 dosen pembimbing di begitu ya Bu ya? Ya, karena nanti artikel Bapak Ibu juga mencantumkan dosen pembimbing kan, itu pasti kayak gitu. Karena itu diambil dari data tesis dan itu atas kerja bersama dengan para pembimbing, jadi mau tidak mau mencantumkan nama pembimbing. Jadi walaupun Bapak Ibu ini yang berkontribusi besar terhadap artikelnya, tapi paling tidak juga membutuhkan bimbingan dari pembimbing gitu ya. Mungkin tetap dilaporkan aja, nanti mungkin pembimbing akan melihat progresnya, dirasa baik, mungkin pembimbing akan memberikan kepercayaan penuh. Kalau misalnya ada yang diperbaiki, mungkin ada tambahan. Nah, untuk Bu Ratna, ini udah bab 2 ya? Atau belum. Jadi kemarin memang sempat sama Bu Mel tuh sambil di sambil dicari bab 2-nya, maksudnya sambil melanjutkan ke bab 2 karena sudah berapa kali revisi di bab 1. Tapi kemarin sempat yang waktu libur tuh saya kayaknya mau pengen bukan pengennya saya tuh, maksudnya sepertinya nilai keterbaruannya kok kayaknya kurang gitu. Terus saya sempat nyari variabel lain, tapi sebenarnya ntar analisisnya pasti kan lebih panjang kali lebar kali jadi makin luas kan sebenarnya. Jadi masih galau lanjutin aja apa gimana. Saya khawatir dapat dapat komentar ketika ujian sidang kok terlalu sederhana gitu. Saya khawatir. Tapi memang dua pembimbing saya nggak sebut itu sih gitu. Cuma halo. Iya. Halo Ratna, saya pembimbingmu. Hai, Ayo, Ibu. Gak usah galau, kamu ketemu saya segera. That's it, thank you. Iya Ibu. Saya kemarin itu kan Ibu Mel udah nyuruh bab 2, terus kemudian saya belum, terus kemarin sempat kepikiran mau ini Bu, saya keterbaruannya gimana ya gitu, saya takut kurang gitu-gitu apa segala macam, makanya saya mau nambah, tapi saya lagi ngaitin antara variabel yang satu dengan satu, baca gitu, terus tapi belum, saya butuh ketemu Ibu. Ya tapi udah, habis ini ya udah kalau galau, ada apa-apa jadi saya belum. Kalau galau jangan galau sendirian, Iya, jangan galau berlama-lama, hubungin dosen gitu. Iya, kalau nggak hubungin dosennya nggak tahu. Ya, pokoknya ditunggu segera. Oke. Baik Ibu. Oke. Makasih. Nah itu untuk Bu Ratna tuh kayaknya. Kalau Bu Mary lihat nih, tinggal Bu Ratnanya nih kayaknya nih. Kayak gitu ya. Baik, yang lainnya juga mungkin bisa menghubungi dosen pembimbingnya gitu ya. Baik. Untuk Bu Meli mungkin ada masukan, Bu? Oke. Mungkin nanti ada tambahan lagi ya. Saya coba cek ya. Di sini mahasiswa-mahasiswa yang udah sampai mana progresnya gitu ya. Dari Excel-nya yang kemarin udah dibuat sama Pak Makmuri.
Bu Tessa Hidayati hadir di sini? Oke, nggak ada ya. Oke, untuk Pak Bayu Gunawan. Robia Adawiyah. Sebelumnya dengar suara saya ya? Terdengar, Ibu. Oke. Ini belum hadir ya? Terdengar, Bu. Oke, saya cek dulu ya. Budin Maya. Belum hadir. Bu Ira. Hadir, Ibu. Nah, ini juga salah satu pembimbing saya juga yang bimbing gitu ya. Ini Iya. udah sampai mana ya? Ibu masih di bab 1 belum selesai. Jadi saya masih bingung mau bimbingan kalau misalkan belum selesai maksudnya kalau sedikit-sedikit gitu, Bu. Tapi sebenarnya saya pengen konsul gitu, Bu. Itu bagaimana ya, Bu? Ya, Kalau boleh. misalkan bab 1 saya belum selesai full gitu, saya boleh sekedar konsul dulu gitu ke Ibu atau gimana gitu, Bu? Ya, boleh. Nggak apa-apa. Oh iya. Berarti via WhatsApp gitu ya, Bu? WhatsApp boleh. Atau nanti kita Google Meet lah. Kalau mau kalau ini boleh. Oh iya, Bu, ya. Ya, nanti mungkin saya menghubungi Ibu. Terima kasih, Ibu. Jadi progresnya masih bab 1 ya? Belum ya? Iya. Iya. Ya. Kalau bagus lagi nanti artikel udah ada ya? Artikel itu kemarin kan masih yang waktu itu terakhir sama Ibu itu kan di komentar itu kan masih ngambang gitu ya, Bu. Mungkin nanti sekalian konsul artikel juga, Bu. Iya, boleh. Nanti ya. Iya. Kita juga cari referensi yang lain yang minimal untuk syarat gitu ya. Sinta 4. Iya. Baik. Terima kasih, Bu. Untuk Man? Iya, Nur Cahaya. Nggak hadir ya. Ini khususnya yang tabel warna merah ya, wajib semester ini harus seminar gitu ya. Elvi, Bu Elvi. Nggak ada juga. Bu Yuni. Bu Diana. Hadir, Bu. Oh, Bu Diana hadir. Hadir. Oke. Udah sampai mana progresnya? Masih bolak-balik aja, Bu. Bab 1, bab 2. Oh, tapi udah mencoba bab 2 ya? Lagi progres. Problemnya kenapa itu kemarin? Ganti judul, Bu. Ganti judul. Kemarin topiknya saat ini apa? Mana, Bu? Untuk topiknya saat ini apa? Topiknya saat ini masih PTK. Yang sebelumnya kan pakai model pembelajaran, terus konsul ke Miss Mel, katanya bisa nggak kalau kayak gini dipakai untuk pembelajaran online. Terus jadinya ganti judul. Oh, jadinya terkait dengan pembelajaran online gitu? Iya. PTK ya? Iya, Bu. Metodenya? Terus ini sekarang tatap muka lagi, jadi bingung lagi mau konsulnya gimana lagi. Oh, ya nanti ke pembimbing juga ya. Kayaknya pembimbingnya udah siap ya, tinggal mahasiswanya kayaknya nih. Iya, mohon maaf ya Miss Mel, belum sempat bimbingan akunya. Ya, jadi segera kayak gitu. Iya, Bu. Metodenya udah ditentuin belum? Udah. Terkait apa itu? Pakai
pembelajaran contextual learning nih, Bu. Oke, contextual learning, gitu ya. Nanti segera ya. Artikel udah ada ya? Belum? Atau bagaimana? Artikel udah coba buat, cuma belum dikonsultasikan dengan Miss Mel. Oke, segera dikonsultasikan. Jika dirasa baik, ya segera upload gitu ya. Segera submit. Iya, Bu. Lumayan lah. Pak Asmar, Intan, Bu Asti, ya. Ini angkatan 2018, 2019 ya. Dwi Rismi Oci, belum hadir ya? Hadir, Ibu. Oke. Bagaimana progresnya? Udah kemarin udah bab 2 ya? Sekarang udah gimana nih progresnya nih? Lagi ada kendala di indikatornya, Ibu. Jadi tadi belum bimbingan lagi ke pembimbingnya. Masih nunggu bimbingan dulu. Topiknya apa itu? Hot sama abstraksi matematis. Pengembangan juga, Ibu. Pengembangan instrumen. Oke, pengembangan instrumen. Nanti pengembangannya modul atau apa? Iya, ada kira-kira lebih ke modul gitu sih, Bu, instrumen assessment ke soal. Jadi untuk sekarang kendalanya masih di bab 2 itu kan nanti pengembangan instrumennya itu mengenai soal HOTS, tapi ditinjau dari aspek abstraksi. Jadi indikatornya itu masih bingung cara narik indikatornya, mau indikator HOTS-nya atau abstraksinya gitu, Bu. Karena dalam satu soal itu ada indikator HOTS, tapi ada kemampuan abstraksinya juga. Jadi masih bingung antara cara narik kesimpulan indikatornya per soal itu. Tapi referensi dari keduanya terkait indikatornya udah nemu ya? Iya, Bu, udah. Cuman ya itu masih belum dibicarakan sama pembimbing. Nanti mau bimbingan dulu gitu, Ibu. Oke, baik. Kalau HOTS-nya ambil punya siapa tuh referensinya? Kalau HOTS-nya itu dari macam-macam sih, Bu. Dari berbagai artikel yang udah saya baca, jadi nggak cuma satu. Sumber indikatornya. Karena kan saya mengembangkannya itu berdasarkan konteks juga ya, Bu ya. Jadi sumbernya itu nggak cuma satu, karena ada yang dari Braswell, ada yang dari, kalau dari abstraksinya ada dari Mitchell Moore, ada dari Piaget juga, gitu, Bu. Creswell itu metodenya kali ya? Kalau untuk indikatornya mungkin lebih ke ada hijacking gitu, kalau hijacking gitu, dia dari buku gitu sih, Bu. Dari saya dapat sumbernya dari Bu Yayu kemarin pas bimbingan. Itu udah di ini ya, udah difasilitasi juga, dikasih referensi. Iya. Harusnya ini ya. Setahu saya Bu Dwi ini, berarti ini bab berapa nih? Udah masih bab 2 ya? Masih bab 2, Bu. Tinggal itu aja narikin itu, cuman ya itu, Bu, masih bingung narik kesimpulan indikatornya per soal itu gimana gitu. Oke. Ya bab 3 juga boleh lah, kan masih umum ya. Harusnya saya harap nanti kedepannya bisa. Bu Oci ini kayaknya beberapa udah publikasi ya? Iya, itu Ibu, saya mau nanya, kalau untuk kemarin kan saya habis publikasi yang dari JPRM gitu, bisa dipakai untuk seminar proposal kan, Bu ya? Syaratnya Sinta 4 ya? Sinta 4 itu untuk seminar proposal dan sidang tesis atau hanya untuk sidang tesis saja ya, Bu? Harusnya Sinta 4 ya, untuk semuanya ya. Oh, untuk jadi semuanya. Jadi masih belum, kayak gitu. Masih belum. Gitu. Soalnya saya juga udah kirim artikel saya yang tentang analisis pendahuluan ke jurnal Gantang. Itu udah Sinta 3. Cuman belum dapat feedback. Masih nunggu gitu, Bu. Udah saya kirim dari bulan Juni yang lalu. Bulan Juni ya? Iya. Cuman udah sampai sekarang belum dapat feedback. Mungkin belum kali ya, Bu.
Oke. Ini bagus nih. Udah mencoba untuk submit ya. Tapi paling enggak dari pengalamannya Bu Oci yang kemarin di JRPMJ, paling enggak udah tahu lah ya. Oh, kayak gini sistem OJS. Jadi waktu di Gantang tuh ya, yang jadi kan kurang lebih udah agak fase ya dikit ya. Iya, Bu. Iya. Ya saya harap nanti juga yang lain juga seperti itu ya. Oke. Petiganya ya Bu ya, sama artikelnya. Ya ditunggu aja, semoga ada feedback balik gitu ya. Iya, Bu. Amin. Baik. Ya. Nanti mungkin kalau sempat bisa share juga ya papernya kayak apa buat contohnya teman yang lain kayak gitu. Mungkin nanti ya kalau ada waktu. Iya, baik, Bu. Selanjutnya Lia Amalia. Iya, Bu. Ya. Udah sampai sampai mana progresnya? Kebutuhan, Bu. Ini. Bagaimana Bu? Suaranya kecil. Baru analisis kebutuhan gitu. Ini suaranya emang Halo? kecil ya. Kedengeran nggak? Halo? Bisa dibesarin Bu. Oh, bentar ya. Halo? Iya. Mana Bu? Baru analisis. Udah bab berapa nih progresnya? Baru analisis kebutuhan. Bab 1 ya masih ya? Iya, 1. Oke. Kendalanya apa nih Bu? Kendalanya ya masih bingung-bingung aja. Masih belum ketemu keterbaruan. Banyak dah, Bu. Topiknya tentang apa, Bu? Topiknya itu, pengembangan modul elektronik. Bagaimana? Bentar. Nggak kedengeran nih, Bu. Saya udah pakai speakerphone. Masa? Bentar. Iya, halo? Halo, kedengeran nggak, Bu? Halo? Iya, kedengeran. Oh, iya, topiknya tentang pengembangan modul elektronik, Bu. Dengan pendekatan kontekstual teaching learning gitu. Gitu. Ya. Oke, terus kendalanya itu gimana tuh? Kayaknya topik udah ada. Udah, maksudnya kalau keterbaruannya ngambilnya dari mana ya, Bu? Dari si modulnya itu sendiri atau dari segi materinya? Halo? Halo? Iya. Nggak kedengaran suaranya. Halo? Jadi bimbingan gitu ya. Intens ke pembimbing gitu ya. Terkait dengan bimbingan apa? Supaya progres mungkin. Iya. Ya. Ya. Artikel sendiri. Halo, maaf Bu, suaranya putus-putus. Kayaknya mungkin ini ya segera ini ya, segera bimbingan atau segera direvisi atau segera nanti gitu ya. Iya. Mungkin saya beberapa mahasiswa yang yang share artikelnya nih dari
tadi siapa ya? Siapa tadi? Sampai di kantong. Benar kantong. Bu Oci mungkin ya. Ya. Suara saya kedengaran ya? Maaf Ibu, putus-putus. Bu. Di saya jelas. Siapa yang mencoba dulu untuk presentasi mungkin? Ya tunjukin lah. Gitu ya. Belum ada. Oke, saya harap nanti minggu depan ada ya. Udah mulai, paling nggak saya minta beberapa yang untuk presentasi, gitu ya. Saya lanjutkan yang tadi. Ya, udah ya. Bu Fori, hadir. Pak Muiz, udah tadi. Pak Bambang. Hadir Bu, siap. Oke. Sudah sampai mana Pak progresnya Pak? Sudah sampai bab 1 Ibu, izin info dibuat apa namanya, analisis kebutuhan Ibu. Kemarin terakhir dibikin dulu analisis kebutuhannya, terus nanti ke laporan ke dosen pembimbing lagi Bu. Ya, kalau artikel bagaimana Pak? Halo Bu. Artikelnya bagaimana Pak? Iya, sampai bab 1 Bu, baru sampai bab 1. Untuk artikel sudah submit atau bagaimana? Artikel belum submit Ibu. Berapa? Baru 60% Bu. Oke, sebelah ya. Sebelah di Ya. amati ya. Baik Ibu Flavia. Saya harap Siap. next udah dua. Untuk Baik Ibu. Dika hadir. Hadir Bu, Dika, hadir. Dika, sampai mana progresnya? Kalau untuk tesis, saya bab 1 di analisis kebutuhan. Untuk artikelnya sudah selesai tapi belum submit, soalnya mau bimbingan dulu Bu sama pembimbingnya. Ya. Kalau bisa hijau juga lah sama bertiga. Gimana Bu? Kalau bisa untuk berdua, bab 3 itu juga diperhatikan gitu ya. Dikejarkan itu kan bisa dicicil gitu. Oh iya Bu. Baik Bu. Dengar suara saya? Sebenarnya banyak, tapi belum dimanfaatkan dengan baik oleh beberapa tenaga pendidik. Yang lainnya dengar suara saya? Dengar Bu. Kalau ada saya patah-patah Bu. Pembelajaran Oke, mungkin saya agak pelan-pelan ya. Ada untuk Ernika Samusir, engagementnya, kemudian forum diskusi dan hadir ya. Bu Pak Maharyanto,
dengan isu tersebut mungkin bisa Ada kendala login ke Teams, Bu. Hernika sama Fira ada, Bu. Pelayanan publik bagi peningkatan isu, peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran di program studi kami. Pak Muharyanto. Kemudian yang ketiga, Ibu, Bu Haryanto ada kesulitan login, Ibu. Oh iya. Mungkin aksesnya ya. Pak Tri Fauzi. Oh iya. Pandemi ini karena kalau untuk Pak Tri Fauzi. Ya Bu, ada Bu. Untuk mata kuliah praktikum ini sampai mana nih progresnya? Mungkin selama ini sudah ada untuk yang masih di bab 1 Bu. Masih di bab 1. Daring ini untuk kalau artikelnya masih nyusul sih Bu untuk artikelnya. Masih bab 1 ya. Artikel baru masuk nyusul. Ya, konseling terutama. Ya segera ya. Rencananya mau topik apa ini? Kalau proses konseling mungkin selama kalau saya berpikir komputasional Bu. Untuk misalkan terus diapakan tuh berpikir komputasionalnya? Panduan praktikum sebagai inovasi. Berpikir komputasionalnya diapakan itu maksudnya? Yang mau diteliti apanya? Terkait dengan kalau di tesisnya itu nanti analisis berpikir komputasional sih Bu, nanti ditinjau dari ada kemampuan awal siswa sama self konsep. Mengembangkan nanti jadinya kualitatif sih itu Bu. Yang baik yang terakreditasi maupun nanti terakreditasi Sinta. Segera ya, paling enggak nyicil dulu lah bab 2 atau bab 3 itu kan masih bisa ya. Mengembangkan atau untuk orang yang bisa mengolah Sinta. Baik dengan mahasiswa dan umum untuk. Tadi Bu, saya dipanggil pas pakai laptop suaranya nggak masuk, jadi ini saya ganti ke HP. Sorry ya Bu. Atau mengolah jurnal dengan baik dengan Pak, bagaimana? Sampai mana tadi? Kalian, saya mau nanya tadi suara Ibu kan sempat putus-putus, terus tadi kita kayak ada diskusi sama teman-teman tentang syarat artikel untuk keperluan seminar proposal. Terkait dengan konselor sebaya. Tadi kalau nggak salah Bu Flavia tadi ada nyebut itu nggak Bu syarat artikel itu harus apa gitu bentuk bersama dengan UPPLP layanan bimbingan konseling. Kayaknya Sinta 4 ya, tapi nanti coba dikoordinasikan lagi, ditanyakan kembali ke fakultas gitu ya, ke prodi. Soalnya teman-teman kan kayak bilang tadi Bu Flavia bilang harus minimal Sinta 4 gitu. Nah sementara waktu itu kalau dari Pak Mek sih bilangnya nggak harus gitu. Yang penting bisa mahasiswa yang sebenarnya kalau untuk tesis baru memang minimal kalau bagaimana dia dibantu dalam hal kan lebih bagus ya, mengolah diri, lebih tinggi standarnya, lebih bagus gitu juga ya. Kalau bisa syukur juga bisa sampai seminar internasional gitu ya kan. Jadi kalau ada syarat tambahan lagi kan udah enak kalau syaratnya terlalu tinggi gitu. Jadi ya coba nanti tanyakan lagi ya, mungkin saya juga salah, ditanyakan lagi aja kira-kira syaratnya apa kayak gitu ya. Konselor sebaya. Kalau bisa yang ini ya, syukur-syukur kalau bisa sampai proceeding Scopus kayak gitu kan udah banyak ya sekarang ya. Udah gitu saja berarti. Ini sampai beberapa progresnya? Sudah ada belum selama ini? Masih di bab 1 sih. Cuma hanya mengambil satu prodi. Coba ya nanti nyicil buat bab 2. Hari itu udah coba submit artikelnya, cuman baru nyadar gitu juga jurnal itu penerimanya kebanyakan kan yang hasil tidaknya penelitian analisis pendahuluan gitu kan Bu, agak kalau yang Sinta 4 gitu, Sinta 4 ke atas. Makanya kemarin mau submit artikel yang literatur review agak kurang percaya diri gitu sih Bu, tapi kemarin udah coba submit, cuman udah sebulan belum ada respon dari ininya, dari jurnalnya gitu Bu. Jurnal apa itu ya? Saya sih kemarin submitnya J3 J3
3 PM tadi kayaknya Bu. Lupa deh. Itu apa tuh? Sinta berapa itu? Boleh Bu, Bintang saya 4. boleh silakan. Ya, nggak apa-apa, boleh itu. Lumayan ya, dicoba. Akses Semoga nanti ada balasan. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Pak Abdul Jalil, Ya, baik Bu Ibu Nahda, dan Bapak Ibu sekalian, Bu ini Alifa, adalah identifikasi isu yang hadir ya. sudah dicoba Bu untuk Alifa, dirumuskan. Bu Francisca, 3 di antaranya adalah berkaitan Bu dengan Ratna, mata kuliah yang udah tadi, saya aku ya, Bu yang Risa, berhubungan dengan praktik. Jadi baik di mata kuliah praktik kerja Bu psikologi Handayani, maupun psikologi komunitas dan kognisi oke. sosial yang tiga-tiganya Ini yang ada angkatan di situ itu belum optimal karena memang 2020 ya. membutuhkan praktik secara langsung. Walaupun 2020 tetap harus segera nih ya. Ini maka belum bisa Dipikirkan berjalan maksimal ya karena ada Bu Roseli. Lalu yang keempat adalah pengelolaan program kedokteran Ya, pelajar. udah sampai progresnya nih, udah nyusun belum? Optimal. Jadi beberapa Kalau saya yang dari butuhkan itu lihat nanti mau gitu ya ke arah mana. Karena saya juga sebenarnya bingung mau dibawa kemana gitu. Mau ke kuanti apa mau ke kualitatif apa R&D, saya jadi masih bingung. Udah dapat pembimbing belum? Belum Bu, kan belum bikin judul. Kan belum bikin judul. Nanti minggu depan paling enggak saya ingin tahu dari Ibu terkait dengan fokusnya. Ya, jadi setiap anak di sini beda-beda ya PR-nya ya. Tadi ada yang saya ingin lihat paling enggak berduanya. Nah, kalau untuk Bu Rosel, saya ingin lihat minggu depan harus punya fokus penelitiannya mau ngapain nih, gitu ya. Baik sekali jika Siap. menentukan Oke. tata kelola yang lebih. Dan kalau bisa ya udah tentuin dulu fokusnya mau kemana. Ini Jadi mungkin minggu depan pengelolaan siap presentasi ya Bu ya. Sampai mana sih fokusnya kayak gitu. Mungkin bisa diberi masukan dari yang lain. Mbak Mega dosen kan ya. Kemudian Bu Nasira Pengelolaan lebih ke arah mana misalnya? Kenapa nggak ke proses maksud saya? Oke. Oh iya Bu, maksud saya proses pembelajaran ya. Kalau pengelolaan nanti itu sekjur gitu kan. Karena itu sifatnya administrasi. Nah, kalau Muhammad Wildan kan dosen berarti prosesnya proses pembelajaran. Hadir ya? Iya Bu, hadir. Oke, Gitu. sampai Nah, mana nanti progresnya? kita cari kenapa prosesnya belum optimal. Oh, belum ada modul. Oh, belum ada Saya belum sampai ya. mana-mana Bu. Jadi masih Sama nanti yang sama lain mungkin juga seperti gitu ya, Bu Pak ya. Roselin tadi. Proses pembelajarannya. Masih mengambang dan masih Oke, ya kira-kira nanti yang mau berapa dipilih harus fokusnya kemana dulu gitu. yang psikologi komunitas Ibu nomor Oke, 2. segera mencari ini ya, fokusnya apa. Sama gini aja deh, untuk yang kayaknya yang tahun 2020 nih, belum ini ya, belum tahu fokusnya ya. Ya betul. Untuk yang lainnya, untuk yang tahun 2020, untuk minggu depan, yang lain juga boleh, yang masih bimbang juga, semuanya, saya minta kalian, Bapak Ibu untuk tahu fokusnya apa, gitu ya, dan buat anotasi, gitu ya, tugas minggu depan ya. Iya, baik. Bagi yang angkatan 2019 atau 2020, ditambahin juga lagi anotasinya. Gitu ya. Terus untuk artikel mungkin dipikirkan dari sekarang ya, nyicil-nyicil. Bagi yang belum juga, gitu ya. Ini untuk jadwalnya sampai jam berapa ya? Oke, selamat sore Ibu, Bapak, dan teman-teman yang berbahagia. Selamat sore. Suara saya kedengaran? Kedengeran Bu. Dengar Bu. Ini sampai jam berapa ya jadwalnya? Kalau 2 SKS berarti harusnya sampai jam 5:10 ya Bu. Oh begitu. Baik. Dari sini ada yang mau mencoba untuk menampilkan progresnya, apa dari artikelnya atau tesisnya. Saya kasih kesempatan. Bu, saya Bu, Yoga Priyatama Bu. Yoga, ya silakan. Jadi ini saya sudah buat dari awal masuk
genap. Perkuliahan, Bu. Tapi Sebelum masuk ternyata perkuliahan malah, Bu. berjalannya waktu dan di tengah pandemi juga ada banyak kendala karena kita akan memberikan keringanan untuk mahasiswa-mahasiswa yang Apakah terlihat, Bu? Iya, kelihatan. Terlihat nggak, Bu, ya? Share screen-nya saya. Iya, kelihatan. Ya. Jadi untuk saya akan coba menelitinya itu mengambil ke arah MLD, Bu. Mathematic Learning Disability. Mbak Vina, mungkin isu yang pertama judulnya adalah MLD sendiri itu dia berkaitan dengan anak Jadi yang nomor satu itu belum kesulitan dalam belajar matematika. Nah, yang agak saya bingungnya kan jadwal berdasarkan materi-materi kuliah yang saya terima kemarin itu, Bu, bisa dikaitkan dengan metode pembelajaran yang lain. Nah, kebetulan saya dapat metode pembelajarannya itu menggunakan permainan tradisional, Bu. Nah, yang agak sekarang itu masih dibingungin cara mengkaitkannya itu, Bu, tentang materi MLD dan permainan tradisional itu, Bu. Jadi lebih ke belum optimalnya implementasi jadwal akademik itu sih, Bu, ya, yang itu di proposal yang pernah saya buat ini akan saya rubah semua, Bu, terkait dengan metode yang akan dipakainya. Yang kedua adalah kalau kalau untuk yang tadi mungkin ini ya, sedikit terus diubah menjadi belum optimalnya sistem atensi mahasiswa selama Jadi kalau di sini menggunakan pendekatannya itu SBI, Schema Based Instruction. Nah, kalau Schema Based Instruction itu dia bisa berkaitan dengan permainan tradisional juga, Bu. Jadi permainan itu kan ada tahapan-tahapan pengenalannya. Nah, jadi pembelajaran juga bisa diterapkan kayak gitu. Berdasarkan cari literatur ya terkait dengan SBI dengan tidak ada MLD-nya. yang website atau misalnya memang mereka akan mendaftar di situ seperti kita kalau misalnya lagi laksar ini, jadi ada Ibu, maaf ada suara lain yang masuk jadi nggak fokus dengarnya, Ibu. Nah, Oke. Maaf soalnya ini juga ini ya. Kita buka Google Classroom-nya atau udah agak jelas. Oke, Bu. Udah, Ibu. Makasih, Bu. Maaf ya. Untuk Pak siapa tadi? Yoga, Bu. Untuk Pak Yoga terkait dengan apa tadi? MLD ya? Ya, MLD. Saran saya cari indikatornya apa? Udah ada nggak? Semuanya sih udah, Bu. Cuman kayak harus dirangkai dulu kan, karena fokusnya itu masih kayak belum dapat pencerahan mau siapa yang ngarahinnya itu, jadi masih bingung, Bu. Jadi kalau untuk bahan-bahan untuk penelitiannya sih insya Allah sih udah lengkap semua, Bu. Tinggal diterapkannya aja. Nah itu. Oke. Kalau dari menurut Bapak kebaruannya mesti bertemu ya? Kalau pembaharuannya ini yang saya tangkap dia karena kan sekarang banyak siswa itu yang sudah tidak mengenal permainan tradisionalnya ya, Bu. Nah, dari situ saya mau mengenalkan lagi di matematika. Jadi kayak gitu sih, Bu. Karena untuk yang beberapa sumber yang saya cari masih jarang banget, Bu, untuk permainan tradisional yang dikaitkan dengan matematika itu sendiri gitu, Bu. Oke. Ya. Untuk subjeknya sendiri ketemu ya, udah ada ya? Sudah, Bu, sudah subjek objeknya itu udah ada semua, Bu. Cuman ya karena ya kayak penulisan kata-katanya harus bagaimananya itu yang masih belum tahu, Bu, karena ya kayak belum ada panduan menyusunnya gitu loh, Bu. Banyak bimbingan. Udah bimbingan belum? Belum ada, Bu. Nah, itu makanya kan dari sini saya jadi masih bingung juga. Nah, untuk biar dapat pembimbingnya itu bagaimana ya, Bu? Karena dari teman-teman kita juga angkatan 2020 juga pada bingung, Bu. Cara biar dapat pembimbingnya bagaimana.
Gitu. Menunggu paling enggak Bapak ini udah punya fokusnya kemana tadi ya. Dan juga diperhatikan ini kan juga COVID ya. Jadi kalau untuk itu buat disabilitas ya? Bisa dibilang anggapannya anak disabilitas bisa, Bu. Tapi kalau untuk penjelasannya dia sendiri, dia khususnya ke anak yang pembelajaran matematikanya itu sulit. Susah banget paham untuk pelajaran matematika. Gitu. Oh, berarti subjeknya. Tapi kalau untuk saya sendiri ngambilnya ke anak yang disabel, Bu, disability. Gitu. Oh, disability. Nah, itu juga diperhatikan juga ya instrumennya, gitu ya? Karena susah juga tuh, kan online juga tuh gimana itu? Nah, kebetulan ya Bu, karena ya mudah-mudahan ya kan sekarang itu juga udah mulai tatap muka ya Bu. Jadi dan kebetulan saya juga di sekolah saya juga ada tatap muka, jadi ya kalau untuk tatap muka mungkin mudah Bu. Ya kalau untuk yang online itu masih belum terpikirkan. Gitu, oh gitu, oke. Ya. Online-nya ya. Tapi ya palingan tetap kalau untuk materi ini pastinya itu ditatap muka sih Bu, nggak bisa online gitu sih Bu. Iya, itu diperhatikan lagi ya, karena kondisi juga saat ini nggak menentu, jangan-jangan nanti ke depannya malah harus online gitu ya. Sekarang enggak, terus juga harus diperhatikan ya untuk topiknya bagus disabilitas kayak gitu loh. Bahkan kalau menurut saya kalau bisa nulis yang baik itu bisa sampai internasional karena itu topik yang sangat bagus kalau menurut saya. Bagaimana mengkajinya aja. Diteruskan tapi dipikirkan itu ya kondisinya juga. Jangan nanti terhenti kan tadi sudah dari pengalaman teman-teman tadi ya. Dari angkatan 2019, 2018 gitu ya. Ganti lagi tema, jangan sampai itu terjadi gitu loh. Ya, benar-benar diperhitungkan terus tema fokusnya bagus jadi mungkin masalah penulisan arahnya kemana menunggu pembimbing dulu ya kayaknya ya. Iya Bu, makasih Bu. Iya. Jadi kalau saya udah dari S1 sih Bu mengarahnya kayak itu ke anak disabilitas karena emang dari pengalaman sendiri Bu di sekolah dan teman sendiri juga ada yang disabilitas. Nah, jadi ya kenapa gak ambil topik dari sana aja gitu sih Bu, dari menurut saya. Oh iya. Oke. Baik, yang lainnya? Udah bagus ya nih ya progresnya ya. Nanti minggu depan kita akan bahas lagi, kita kaji lagi gitu ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Iya. Yang lainnya bagaimana? Nanti gagasannya apa? Pemecahan masalah. Ada yang mau ini? Sharing? Oke, kalau nggak ada yang sharing, mungkin bisa tugas mandiri ya di rumah di ini ya dikerjakan untuk bab yang belum bab 2, bab 3 segera buat, yang belum bab 1 paling nggak udah menemukan fokusnya dulu. Bagi yang sudah fokus diperdalam lagi, banyak anotasi kayak tadi Pak Yoga, diperbanyak lagi, baca literatur lagi, lebih digali lagi biar ketemu saya ini mau nulisnya ke arah mana, lebih dipertajam lagi. Jadi waktu udah mendapat pembimbing udah siap gitu ya, saya maunya ini gitu loh. Pada saat nanti dia ditanyakan bagaimana nanti subjeknya segala macam bisa mempertahankan argumennya, jadi nggak ganti topik-topik gitu. Sarannya seperti itu. Ya, silakan untuk mungkin tugas di rumah ya dilanjutkan. Gitu ya, secara asinkronus gitu ya. Terima kasih banyak Ibu. Ya, Oke. Ini mungkin nggak saya matikan. Kalau ada yang mau tanya silakan gitu ya. Tapi boleh juga sambil mengerjakan gitu ya. Oke, saya akhiri. Silakan mengerjakan dulu di rumahnya masing-masing. Ini nggak saya tutup sampai jam 5:10 ya? Iya Ibu. Iya. Mungkin nanti ada yang masih mau tanya sambil mengisi waktu bisa cari literatur gitu ya. Ada waktu lumayan bisa review artikel, bisa
buat anotasi, satu artikel juga lumayan. Gitu ya. Yang belum, cari aja. Banyak dari referensi gitu ya. Gitu ya. Semakin banyak, semakin kita tahu kita mau fokusnya kemana. Kayak gitu. Oke ya. Ini nggak saya matikan. Mungkin ada yang mau tanya, silakan. Oke. Sambil kerjakan di rumah masing-masing ya. Silakan. Bu, maaf sebelumnya. Saya dari angkatan 2020. Namanya belum ada di tabel Excel tadi, Bu. Soalnya saya baru isi KRS kemarin sih, Bu. Oh, gitu. Namanya siapa? Iya. Dies Mustifam Budi. Yang belum angkatan nanti 2020. NPM-nya 003. Nanti Japri aja ya, nama lengkap sama IDN NIF nomor itunya ya. Lewat chat di sini aja ya, Bu, di Teams. Oh, boleh. Ya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Yang lainnya silakan ya, kerja mandiri gitu ya. Saya tunggu sampai jam 5 lebih 10 ya. Ada yang mau tanyakan silakan. Ini saya masih tetap, saya nggak matikan kok. Silakan.